Wawancara merupakan proses pencarian data yang berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang tentang suatu permasalahan. Wawancara dalam bahasa Inggris bisa disebut interview, yang artinya inter yaitu antara dan view adalah pandangan. Makna ini menunjukkan terjadinya saling kontak antara pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam komunikasi radio, wawancara tidak sekedar percakapan spontan, tetapi merupakan bentuk komunikasi efektif yang dipersiapkan, dilaksanakan, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan berkomunikasi juga. Radio merupakan media auditif yang hanya bisa didengar, tetapi murah, merakyat, dan bisa dibawa dan didengarkan di mana saja. Jika dalam media cetak, pengertian berita adalah peristiwa yang diulang, maka dalam radio, berita adalah peristiwa yang dikomunikasikan kepada pendengar pada saat yang bersamaan dengan peristiwanya. Jika digabungkan, jurnalistik radio bisa diartikan sebagai proses produksi berita dan menyebarluaskan melalui media radio. Pada umumnya, stasiun radio memperoleh sendiri program siarannya. Hal ini menyebabkan stasiun radio tidak pernah melibatkan pihak-pihak luar dalam memproduksinya. Menurut Rahmat, dari aspek karakteristiknya, jenis siaran terbagi menjadi dua, yaitu siaran karya artistik dan siaran karya jurnalistik. Talkshow adalah wawancara antara pewawancara dengan salah satu narasumber yang membahas topik yang menarik yang disajikan dengan atraktif, interaktif, dinamis, dan menghibur. Talkshow melalui media radio memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan dalam membentuk perilaku pendengar. Acara talkshow baik di radio selalu menghadiri perbincangan yang menarik. Perbincangan di antara pembawa acara dengan narasumber inilah yang merupakan salah satu contoh dialog interaktif. Secara umum, penyiar adalah orang yang pekerjaannya melakukan komunikasi antara manusia. Sebagai komunikator, penyiar memiliki tugas memberikan pelayanan pada masyarakat dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan orang banyak atau pendengar. Penyiar merupakan ujung tombak dalam dunia penyiaran radio. Penyiaran merupakan peran dan pengaruh yang cukup besar bagi ekstensi sebuah radio. Penyiaran yang profesional akan mampu membawa suatu program siaran dengan baik sehingga akan menarik banyak pendengar. Persiapan wawancara. Wawancara merupakan salah satu format siaran radio yang lebih murah dibandingkan dengan format acara lainnya dan punya daya tarik tersendiri. Wawancara juga merupakan pertemuan antara seorang dengan orang lain yang diisi dengan tanya jawab atau question and answer. Bentuk acara seperti ini sangat menarik minat khalayak atau pendengar karena dilakukan dengan tokoh atau orang terkenal. Sebaliknya, wawancara akan menjadi sangat membosankan dan tidak menarik karena menghadirkan figur yang sama sekali tidak dikenal. Terkadang wawancara yang dilakukan reporter bisa tergelincir menjadi percakapan santai. Perbedaan ini sebenarnya sangat tipis sekali. Wawancara merupakan percakapan yang tujuannya sudah ditentukan sebelumnya dengan pewawancara sebagai pengendalinya. Artinya, wawancara datang dari pewawancara, bukan dari yang diwawancarai. Perolehan informasi untuk kepentingan reporter bisa akan ditempuh dengan cara berwawancara, termasuk penyelenggaraannya. Narasumberlah yang akan memberikan informasi yang diperlukan agar kegiatan pemberitaan berhasil. Keberhasilan itu diawali dengan menemukan sumber berita yang tepat. Namun, itu belum cukup karena perlu juga disimpulkan apakah wawancara yang hendak dilakukan tersebut juga menarik minat mereka. Wawancara yang baik mempunyai batasannya itu. Yang pertama, tujuannya jelas. Yang kedua, merupakan hasil penelitian yang sudah dipersiapkan. Yang ketiga, berkembang secara logis. Yang keempat, melibatkan khalayak. Yang kelima, berlaku adil dan tidak memihak. Yang keenam, dikendalikan oleh pewawancara. Yang ketujuh, terdengar spontan dan menarik. Struktur wawancara.
Nah, pada dasarnya wawancara ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu opening atau pembukaan, yang kedua body atau isi, dan yang ketiga closing atau penutup. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, opening atau pembukaan ini berfungsi untuk memperkenalkan kepada pendengar mengenai topik wawancara dan narasumber. Nah, dalam opening ini tidak perlu panjang lebar, cukup menyampaikan poin-poinnya saja, poin-poin yang menarik dengan penekanan. Selain untuk memperkenalkan program di opening, opening ini juga dijadikan sebagai sarana promosi kepada pendengar agar tertarik untuk menyimak program. Kadang di opening ada juga yang tidak memperkenalkan siapa si narasumbernya. Nah, hal ini tuh biasanya mengikuti instruksi dari si produser, apakah narasumber akan diperkenalkan atau tidak. Kalau tidak diperkenalkan itu biasanya ada unsur suspense atau ketegangan yang ingin dibangun agar menimbulkan rasa penasaran dan rasa ingin tahu pendengar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu body atau isi. Isi adalah inti dari kegiatan wawancara. Nah, setiap subtema yang akan dibahas satu persatu di bagian ini akan dibahas. Dan dibukanya sesi tanya jawab atau mulainya interaksi dengan pendengar. Dalam mengupas topik dalam wawancara ini tentu saja kita memerlukan strategi. Nah, strategi yang harus dilakukan itu yaitu ketika menyampaikan pembahasan itu jangan disajikan secara sekaligus dalam satu waktu. Nah, seorang wawancara ini harus pandai-pandai mengatur ritme dan muatan wawancara agar sesuai slot waktu yang ditetapkan. Selain itu, dalam pembagian termin wawancara, upayakan ada klimaks di bagian akhir, tapi jangan terlalu di akhir, agar pendengar tertarik untuk menyimak. Pada bagian akhir termin, simpulkan dan berikan semacam iming-iming pada pendengar agar terus menyimak program wawancara. Iming-imingnya itu atau teaser yang dapat berupa hadiah misalnya, atau kuis, atau kita berikan topik yang lebih menarik, misalnya kayak rahasia kenapa tokoh kita tetap awet muda terus, atau akan disampaikan setelah selingan berikut, misalnya seperti itu. Jadi pada bagian ini biasanya pendengar dipersilahkan untuk terhubung ke dalam kegiatan wawancara. Nah, kita sampai yang di akhir, yaitu closing atau penutup. Nah, saat closing ini biasanya di bagian penutup diisi dengan kesimpulan dari pewawancara mengenai topik yang dibahas atau pribadi yang diwawancarai. Saat menyimpulkan harus relevan sesuai dengan tujuan wawancara. Jangan sampai saat tujuan wawancara untuk menjelaskan suatu kasus tertentu malah kesimpulan justru menyinggung deskripsi kepribadian narasumbernya. Atau bila perlu berikan waktu untuk narasumber untuk menyampaikan pesan terakhir, untuk menekankan poin yang ingin diinginkan oleh pendengar. Setelah itu barulah pewawancara dapat menutup program wawancara dengan santun. Atau pewawancara mohon undur diri dan menyetel jingle program atau kadang ditambah iklan sponsor lalu acara resmi pun ditutup. Baik teman-teman, jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita juga harus mempersiapkan diri dengan mengetahui apa saja etika-etika dalam mewawancara, dengan tujuan agar wawancara berjalan dengan baik. Secara umum ada 4 etika dalam wawancara. Adapun etika wawancara yaitu pertama, imparsial atau tidak memihak. Tidak memihak di sini juga disebut dengan independen. Wawancara biasanya dilakukan untuk kepentingan publik. Maka posisi pewawancara adalah sebagai mewakili publik. Jika pewawancara sampai memihak, maka dia tidak lagi menjadi perwakilan publik, melainkan telah menempatkan posisi sebagai perwakilan dari suatu pihak. Yang kedua, jujur dan objektif. Objektif di sini berarti wawancara dilakukan dengan apa adanya dan tidak ada yang bersifat subjektif. Objektivitas juga berarti komitmen untuk menyampaikan sebuah fakta, bukan opini. Dan pewawancara berada di posisi tengah dalam setiap polemik antar narasumber. Etika yang ketiga yaitu santun. Santun adalah kunci untuk berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun.
Bahkan ketika narasumber tidak bersikap santun sekalipun, tidak ada alasan bagi si pewawancara untuk membalas dengan sikap tidak santun. Santun itu sendiri bukan hanya akan memberi citra baik secara personal, tapi juga akan memberikan citra baik pada radionya. Yang keempat, menghargai hak-hak narasumber. Seberapa penting pun informasi yang ingin kita kumpulkan, tetap saja pewawancara bukanlah seorang penguasa ataupun raja yang bebas memaksa untuk interogasi. Maka kita sebagai pewawancara tetap harus selalu ingat apa saja hak-hak narasumber yang harus kita hormati. Selanjutnya, merencanakan dan mempersiapkan wawancara. Perencanaan dan persiapan merupakan dua hal yang penting yang harus dilakukan menjelang melaksanakannya sebuah wawancara. Perlunya merencanakan pendekatan atau approach untuk suatu wawancara dan menentukan bidang-bidang yang diminati. Harus membuat persiapan untuk wawancara tersebut dengan cara mencari informasi mengenai orang yang akan diwawancarai, serta bidang apa saja yang akan dibahas. Yang pertama yaitu merencanakan wawancara. Hal yang pertama dan yang penting ialah harus mengetahui dengan jelas siapa audiens dan pendengar Anda. Si pewawancara atau interview harus menempatkan diri sebagai wakil pendengar. Berarti pertanyaan yang dia ajukan adalah pertanyaan yang ingin juga diajukan oleh pendengar. Dengan kata lain, si pewawancara memiliki kepentingan pendengar. Untuk berita radio, batas wawancara hanya satu topik saja apa yang ingin diketahui pendengar. Bila kurang pasti, tanya teman atau kenalan yang ingin publik diketahui dari masalah itu. Lalu putuskan siapa yang akan dihubungi dan membuat perjanjian atau appointment. Siapa yang tahu masalah ini secara keseluruhan? Siapa yang dapat menjelaskan latar belakang dari peristiwa ini? Siapa yang dapat menjadi decision atau maker, pria atau wanita kah dia? Di negara yang berkembang ini, yang lumrah dilakukan para reporter untuk menentukan siapa yang pantas diwawancarai ialah memulainya secara berjenjang yang ada dari atas ke bawah. 2. Siapkan pertanyaan. Kita harus waspada terhadap titik-titik lemah dari daftar pertanyaan yang telah disiapkan saat wawancara sudah berlangsung. Yang pertama, A. Ajukan pertanyaan satu demi satu. B. Ajukan pertanyaan, jangan membuat komentar. Pilih-pilih dulu apabila telah menyiapkan banyak pertanyaan. Berikut adalah question line selama wawancara. Yang pertama yaitu wawancara untuk berita radio harus singkat dan to the point. Yang kedua, beri perhatian penuh kepada orang yang diwawancarai. Yang ketiga, simak jawabannya dan teliti. 4. Jangan baca pertanyaan. 5. Jangan pernah setuju untuk menanyakan pertanyaan yang sudah disiapkan jawabannya terlebih dahulu oleh seorang narasumber. Yang keenam, hindari shopping is approach atau pendekatan seperti memilih daftar belanja. Yang ketujuh, bersikap impartial atau tidak memihak. Yang kedelapan, jangan berargumentasi. Yang kesembilan, Andalah yang memegang kendali wawancara. Yang ke-10, pastikan bahwa narasumber menjawab pertanyaan wawancara. Yang ke-11, sela bila perlu. 12, penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih.